Kalau hasratnya ingin kawin, nikah, maka kawin sepanjang waktu. Kalau keinginannya makan, maka makanlah terus sepanjang hari. Kalau keinginannya untuk beristirahat, maka beristirahatlah tanpa mengenal batasan. Inilah golongan hewan, golongan binatang. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala bekali hanya dengan bekal nafsu sepanjang hidupnya, yaitu golongan makhluk Allah yang disebut dengan iblis, yang senantiasa ingkar dan tidak tahu berterima kasih kepada penciptanya. Oleh karena itu, kita manusia lebih dinamis. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4, manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, kepada hewan dan setan, yakni berupa akal, pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karenanya manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh kepada Allah, bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti setan, hanya menggambarkan atau mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal permata yang harus dipelihara dan dimanage oleh kita bersama. Kalau kita mampu dan dapat memanage 4 permata yang dibekali atau disempurnakan oleh Allah SWT, yang dititipkan, yang diamanahkan kepada jasmani kita, maka insya Allah kita manusia akan bertampil mulia, akan bertampil baik dan berharkat martabat tinggi di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 permata tersebut menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawhar fi jismi bani Adam yuzalliha arba'atun asya, amma al-jawahir fal 'aql wad-din wal haya wal 'amal salih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ahya yang ditulis oleh Imam Ghazali tersebut, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Ini yang ada dalam diri kita, yang dititipkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita manage dengan sebaik-baiknya, maka kita tampil sebagai manusia yang berprestasi, manusia yang mulia, yang tinggi harkat martabatnya dan jauh daripada kehinaan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah, di mana akal kita dapat membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga jika kita berbuat, kita pertimbangkan dengan matang dan masak, memiliki efek kemudaratan, kemaslahatan atau tidak. Kalau mengandung efek kemudaratan, menimbulkan kehancuran, kezaliman, perpecahan, maka akal yang menjadi pertimbangan, akal sehat, maka kita selamat daripada melakukan suatu aktivitas perbuatan yang dapat
sekali pula adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah untuk kehidupan kita. Agama sangat penting dan sangat urgen. Agamalah yang dapat menyelamatkan kita. Kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan kita di akhirat. Yang ketiga, sifat malu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengendali dan sebagai penyeimbang dalam melakukan amalia-amalia. Pantaskah perbuatan tersebut kita lakukan? Jika tidak pantas dan menurut ukuran malu, maka membuat jatuh harkat martabat kita sebagai manusia, maka kita hindari perbuatan tersebut karena kita memiliki rasa malu. Dan yang ketiga dan yang keempat, wal amalus salih, yaitu amal saleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Buah dari akal memahami agama dengan mendengarkan berupa sifat malu tadi, maka lahirlah amal saleh. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh kita untuk memahami mana yang hak dan yang batil, mana yang patut atau tidak, mana yang harus dikerjakan atau ditinggalkan. Ibu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa akal itu adalah zawharun zawjati khalaqallah ta'ala muta'allaqan bi qalbil insan yu'rafu bil haqq wal batil. Permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang baik dan batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah terus kita kelola, kita manage permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, permata itu adalah akal. Yang kedua adalah agama. Mari kita pegang agama dengan erat-erat. Lebih-lebih di masa yang penuh dengan banyak fitnah ini, maka kembali kepada agama yang lurus, kembali kepada kitab Allah wa sunnah Rasulih, agar kita selamat di dini wa dunya wal akhirah. Lanjutnya, yang ketiga, rasa malu. Mari kita pegang erat-erat rasa malu kita. Lebih-lebih rasa malu yang berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa malu yang mengiring kita untuk senantiasa dapat memupuk hidup kita dengan hiasan-hiasan ibadah, dengan hiasan-hiasan amal soleh, dan rasa malu untuk tidak mengerjakan kebaikan, yaitu rasa malu yang dilandasi dengan keimanan, bukan rasa malu yang dilandasi oleh sifat syaitan, yaitu malu mengerjakan kebaikan, malu untuk rajin datang ke masjid, rajin untuk bertaklim, rajin untuk bersilaturahim, dan amal baik yang lainnya. Dan yang keempat, mari kita manage permata yang ada pada diri kita, yaitu amal soleh. Kita tunjukkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hindari hal-hal yang dapat merusak daripada empat permata tersebut, yaitu sebagaimana Rasulullah mati-mati mengabarkan kepada kita, fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud din wa tama yuzilul haya wal riba yuzilul amal saleh. Di mana empat permata tersebut dapat hilang? Yang pertama, ghadab, yaitu marah, emosian, tidak dapat terkendali, dapat menghilangkan akal sehat, akal yang mempertimbangkan baik dan buruk akan hilang kalau kita iringi dengan rasa marah. Oleh karenanya dalam hadis baginda Rasul berpesan kepada pejabat hakim, jika memutuskan sesuatu hukum, maka jangan dalam keadaan marah, karena marah dapat menghilangkan akal sehat. Iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Serakah atau tomat dapat menghilangkan sifat malu. Dan yang keempat, menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Demikian
yang dapat Khatib sampaikan, mudah-mudahan kita semua dapat memanage 4 permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tampil sebagai manusia yang sempurna, yang sebaik-baik sebagaimana Allah ciptakan kita sebagai bentuk yang terbaik. Begitu juga segala amalia dan tampilan kita. Mudah-mudahan kalau kita dapat memanage hal tersebut dapat mengangkat harkat martabat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita, panjangkan umur kita, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dapat mengendalikan rasa marah yang dapat menghilangkan akal, dapat menghilangkan iri dan dengki yang menghilangkan agama, dapat menghilangkan sifat rasa toma atau serakah yang menghilangkan rasa malu pada diri kita, dan menggunjing atau ghibah kita dapat kendalikan yang dapat menghilangkan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.